Jadi bukan hanya manusia yang bisa nipu, market juga bisa nipu. Kenapa? Karena market itu memang sebenarnya digerakkan titiknya ini ya. Teman-teman lihat di sini kita cari trennya dulu. Lalu di sini ada high, di sini ada low. Nah, ini yang kita sebut dengan halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas salah satu strategi yang banyak sekali digunakan oleh trader-trader big boys atau trader-trader yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan market atau yang biasa dikenal sebagai smart money concept, yaitu konsep trading yang digunakan oleh bank-bank besar, institusional ya, ataupun para investor besar, karena mereka ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan market secara signifikan. Biasanya kalau kita, termasuk Andrew, ya kalau kita trading kan biasanya kita pasti menggunakan strategi follow trend atau kita menggunakan strategi misalkan indikator. Tetapi ya ada salah satu strategi yang tentunya sangat berbeda ya apabila teman-teman berada di posisi seperti bank-bank besar atau institutional trader atau big boys atau istilahnya pihak yang bisa menggerakkan market. Mereka memiliki strategi yang berbeda atau satu step ya lebih maju atau lebih canggih daripada trader-trader retail alias trader-trader kecil. Itulah yang disebut dengan smart money concept. Nah, Andrew akan menjelaskan bagian strategi dari smart money concept ini, dan ini juga biasanya Andrew pakai apabila Andrew sedang ingin trading tanpa menggunakan indikator atau kita sedang ingin mengetahui jalan pikiran dari big boys atau trader besar atau institusi besar ini, mereka kalau trading ini dengan chart demikian apa yang mereka pikirkan, sehingga kalau kita tahu jalan pikiran dia, tentunya potensi atau probability kita ketika kita mengambil posisi akan jauh lebih besar. Biasanya ya ketika kita berada di dalam posisi trader retail, biasanya Andrew akan selalu melihat pertama adalah mencari sebuah tren, dan Andrew pun sampai sekarang juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kalau kita berada di posisi sebagai trader retail, maka kita memang harus follow trend. Nah, ini sangat berbeda apabila trader besar ingin mengambil posisi. Nah, Andrew akan menjelaskan, kalau kita sebagai trader retail, maka yang kita cari adalah trend. Bagaimana cara melihat trennya? Bisa dari moving average, bisa juga kita lihat dari chart seperti ini. Ini jelas, ini trennya bullish. Nah, tetapi untuk sebagian trader-trader besar, selain mereka mencari sebuah tren, mereka juga mencari yang namanya adalah likuiditas. Ya, likuiditas, ingat. Kalau trader retail, ya otomatis mereka akan tahu ini trennya adalah bullish. Sementara kalau trader-trader besar, mereka selain melihat tren, mereka harus mencari yang namanya adalah likuiditas. Nah, sekarang Andrew sudah menampilkan chart yang ada di sini. Nah, menurut teman-teman ini likuiditasnya ada di mana? Dan apa itu likuiditas? Jadi likuiditas itu adalah pertempuran antara buyer dan seller. Jadi pertempuran antara buyer dan seller atau marketnya itu balance ya, marketnya itu berada di membentuk high dan low secara banyak gitu ya, banyak dan juga sejajar gitu ya, dan berpola. Itu yang disebut dengan market balance atau yang biasa kita sebut dengan flat market. Flat market ini biasanya terjadi apabila terjadi setelah tren kuat. Contohnya apa? Nah, Andrew akan langsung aja kasih lihat di sini trennya, teman-teman juga pasti bisa lihat. Di sini ada yang namanya tren. Ya, di sini sudah terjadi yang namanya tren, teman-teman. Oke, di sini ada tren ya, teman-teman ya. Nah, setelah tren ini terjadi, apa yang terjadi? Nah, market butuh nafas lah, atau market ini butuh yang namanya likuiditas. Nah, sekarang berarti kalau market butuh likuiditas atau buyer itu sudah cukup lah, merasa oh ini harganya sudah cukup lah, nggak bisa naik lagi, maka
ya, atau buyer-buyer yang beli di sini, di sini dia sudah mulai melakukan taking profit. Maka di sini akan terjadi marketnya flat, atau ini yang disebut dengan likuiditas. Nah, di sini Endo akan langsung blok aja, ini yang disebut dengan likuiditas ya. Caranya gimana? Teman-teman ambil high ya, ambil high setelah terjadi tren besar ini, lalu teman-teman tarik ke low terdekat, dan teman-teman tarik ya seperti ini. Ya, tarik sampai terjadinya high-nya di break. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini yang disebut dengan likuiditas atau yang disebut dengan demand. Ya, ini yang disebut dengan demand. Oke. Di sini yang ditarik lagi. Nah, ini ya. Jadi titiknya ini ya. Teman-teman lihat di sini, kita cari trennya dulu. Lalu di sini ada high, di sini ada low. Nah, ini yang kita sebut dengan market likuiditas. Dan ini, nah di sini ada yang disebut dengan manipulasi. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi atau yang disebut dengan false break. Ya, teman-teman bisa lihat ini yang disebut dengan false break. Nah, ini teman-teman, oke. Ini disebut dengan false break. False break itu apa? Artinya ketika dia sudah break, tetapi harganya tidak naik, malah dia turun lagi. Nah, biasanya ini juga banyak sekali trader-trader itu kejebak di sini. Kejebaknya kenapa? Dia pikir marketnya sudah confirm naik, ternyata dia turun lagi. Nah, begitu turun, biasanya trader retail sudah mulai pasang stop loss, sudah mulai panik. Makanya di sini banyak sekali trader retail kejebak. Nah, jadi cara yang benar seperti apa? Cara yang benar adalah kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu ya market likuiditasnya seperti apa. Oke, di sini kita lihat ada likuiditas. Di sini yang ditulis ya likuiditas. Oke. Udah tulis dulu sebentar ya teman-temannya. Ini disebut dengan likuiditas. Oke. Nah, dibesarkan dulu ya angkanya ini ya. Oke, di sini likuiditas ya, atau yang kita sebut juga biasanya adalah demand ya. Ini demandnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya marketnya sudah break lagi ke atas. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, teman-teman lihat. Di sini kita bisa ambil contoh ya, kita bisa ambil bantuan adalah dengan indikator standar volume. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ambil indikator volume. Nah, oke. Nah, kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi, ya, kalau yang di sini teman-teman ya, yang di sini dia naiknya itu teman-teman lihat tuh. Dia naiknya ini volumenya tidak besar. Artinya apa? Artinya ini benar-benar adalah manipulasi market. Ya, adalah benar-benar hanya tipuan saja. Jadi bukan hanya manusia yang bisa nipu, market juga bisa nipu. Kenapa? Karena market itu memang sebenarnya digerakkan oleh manusia. Nah, beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini, teman-teman bisa lihat ini tandanya di sini, ya ini berbeda. Dia semakin ke sini semakin besar dia naiknya tuh. Ya, di sini volumenya semakin besar, hijaunya banyak. Ini berbeda dengan di sini. Jadi kalau di sini hijaunya itu malah habis hijau merah. Di sini kita sudah tahu, oh ini bukan market, pergerakan market yang sebenarnya. Nah, ini berbeda di sini. Di sini dia volumenya hijau, artinya dia meningkat. Nah, ini yang disebut dengan real. Ya, real bahwa ini pergerakan market yang real. Nah, inilah ya salah satu cara buat teman-teman untuk menghindari tipuan market, yaitu dengan cara ya menggunakan volume. Nah, dengan kita bisa membaca volume ya, berarti kita akan bisa tahu mana tren yang beneran, mana tren yang bohongan, mana yang false break. Begitu teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, maka kita bisa tarik garis di sini teman-teman ya. Di sini kita lihat di sini, oke. Ini kan demand ya kan, jadi likuiditas demand. Nah, biasanya kalau dia naik, dia naik, dia turun lagi, dia menyentuh area demand ini, teman-teman boleh ambil posisi beli di sini. Ya, ini untuk tandain ya, sabar ya teman-teman ya. Di sini silakan teman-teman ambil posisi beli. Kenapa? Nah, market yang tadinya naik, dia turun lagi, dia turun lagi. Ini artinya adalah area demand. Nah, di sini Endo akan perjelas lagi ya teman-teman ya. Area demand, maka teman-teman boleh ya ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini adalah area demand-nya. Mungkin kalau teman-teman kurang jelas, Endo akan perjelas lagi dengan Endo lingkarin ya. Nah, di sini adalah area demand dia. Nah, jadi teman-teman cari market yang seperti ini.
Nah, kalau teman-teman ketemu market seperti ini, tentunya ya posisi kita akan jauh lebih besar, probability untuk profitnya jauh lebih besar. Nah, ini ya. Nah, di sini Endo kasih tanda panah aja ya. Oke, Endo ulang ya. Hapus dulu ini. Pakai panah aja ya. Ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di sini dia ada buat spike, tapi spike-nya itu masuk lagi. Jadi kalau teman-teman beli di sini, jadi teman-teman akan bisa mendapatkan profit dari sini ya ke sini gitu loh teman-teman. Nah, jadi itu ya. Itulah salah satu cara secara simpel sekali ya, bagaimana kita bisa mengerti pergerakan dari trader-trader besar itu seperti apa ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya Endo sering jelasin itu adalah cara untuk menganalisa market atau jalan pikiran trader retail. Nah, kalau yang hari ini Endo jelaskan khusus adalah bagian smart money concept. Tentunya ini belum semua ya, ini hanyalah salah satu contoh kasus yang teman-teman harus pelajari apabila teman-teman mau trading tanpa indikator, dan juga teman-teman mau trading dengan mencari atau mengetahui jalan pikiran dari bank-bank besar, institutional trader, atau big player, jalan pikirnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Endo sudah jelaskan. Kalau teman-teman kurang jelas, silakan ulangi video ini. Ya, nah kalau teman-teman masih kurang paham, sekali lagi ini contoh ya. Ini salah satu contoh apabila marketnya sedang bullish. Nanti di lain kesempatan Endo akan cari ya, ketika marketnya, atau Endo akan temukan, Endo akan berikan salah satu contoh kasus ketika marketnya sedang bearish, bagaimana sih bank-bank besar itu mereka ambil posisi begitu. Oke, nah jadi silakan teman-teman pelajari contoh kasus kali ini, teman-teman praktekkan, lakukan di demo account ya sampai probability teman-teman tajam. Kalau teman-teman kurang ngerti, silakan nonton ulang video ini. Dan buat teman-teman yang kalau sudah nonton ulang masih kurang paham, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan teman-teman. Endo akan selalu balas pertanyaan dari teman-teman, dan Endo akan selalu replay pertanyaan dari teman-teman. Oke? Nah, buat teman-teman ya, jangan lupa ya, karena ini materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk semuanya ya, bukan hanya untuk trader-trader besar, tetapi buat trader retail juga harus paham. Kenapa? Kalau trader retail mengerti bagaimana pikiran trader besar, mereka mengambil posisi, otomatis kita sebagai trader retail akan lebih besar probability-nya untuk bisa mendapatkan profit. Nah, semoga materi ini bisa teman-teman pahami, dan sekali lagi karena materi ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan yang teman-teman dapatkan. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.